Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir bacaan tasyahud. Setelah kita mempelajari beberapa hukum seputar masalah duduk tasyahud awal, demikian pula bacaan yang ada di dalamnya, berikutnya kita akan membaca tafsir bacaan tasyahud. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 251. Baik, sebelum kita membahas tentang macam-macam bacaan tasyahud, kita berikan beberapa catatan mengenai bacaan tasyahud. Yang pertama, bacaan ketika duduk tasyahud awal ada dua, yaitu bacaan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, dimulai dari at-tahiyyatu lillah sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan yang kedua adalah bacaan sholawat. Dan ini kita mengakomodir kedua pendapat ya, yang kemarin sudah kita sebutkan apakah dianjurkan untuk membaca sholawat ataukah tidak ketika di tasyahud awal. Untuk yang pertama yaitu bacaan tasyahud hukumnya wajib. Untuk bacaan tasyahud hukumnya wajib. Berdasarkan perintah Nabi SAW dalam hadis, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." Apabila kalian duduk setelah mendapatkan 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat sampai akhir tasyahud. Dan di sini ada perintah. Nabi SAW mengatakan faqulu, ucapkanlah. Dan ketika di situ ada perintah untuk dilakukan dalam ibadah tertentu, menunjukkan bahwasanya unsur tersebut hukumnya wajib. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan nyambung dari pelajaran kita sebelumnya bahwa duduk tasyahud hukumnya wajib dalam sholat. Dan bacaan tasyahud juga hukumnya wajib dalam salat. Sementara untuk bacaan sholawat, sedangkan bacaan sholawat ketika tasyahud awal hukumnya anjuran dan tidak wajib, sebagaimana keterangan sebelumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan, sehingga cukup sampai tasyahud saja dan tidak perlu ditambahkan dengan bacaan sholawat. Anjuran membaca salawat ketika tasyahud awal berdasarkan makna umum dari hadis, "Idza tasyahhada ahadukum fis salati falyaqul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad," dan seterusnya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama. Imam Syafi'i dalam qaul qadim dan beberapa ulama yang lainnya, di mana mereka menganjurkan untuk membaca tasyahud afwan ya. Qaul Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Karena ini dituangkan dalam kitab bahwa beliau menyatakan disyariatkan untuk membaca sholawat ketika tasyahud awal. Tapi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan keterangan bahwa perintah Nabi SAW untuk membaca sholawat ini berlaku pada tasyahud akhir. Sehingga beliau mengkritik pendapat ulama yang mengatakan dianjurkan untuk membaca sholawat saat tasyahud awal. Dan beliau mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang perintah sholawat ketika tasyahud itu adalah hadis yang berkaitan dengan tasyahud akhir. Namun pendapat Imam Syafi'i bahwa disyariatkan untuk membaca salawat ketika tasyahud awal, memahami bahwasanya hadis ini bersifat umum
Dan ketika umum berarti kita praktekkan, kita berlakukan pada semua. Baik ketika tasyahud awal maupun ketika tasyahud akhir. Tayyib. Selanjutnya, catatan yang keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Dan nanti kita akan bisa melihat ya, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Aisyah, ada tasyahud yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sehingga ada tasyahud versi sahabat 1, versi sahabat 2, dan seterusnya. Dan itu merupakan sunnah tanawu. Artinya bagian dari sunnah Nabi SAW dan sifatnya beragam. Dan sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian. Agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi SAW dan melestarikannya sehingga bacaan itu tidak dilupakan. Ini penting. Maka kami sangat sarankan kalau nanti kita beranjak di redaksi tasyahud yang di situ ada banyak ragam, kami sangat sarankan bagi para jamaah agar menghafal ya minimal lebih dari 1. Dengan harapan agar kita bisa melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang kelima, dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud. Dan kemarin ini juga sempat kita singgung, sebagian ulama menganjurkan tidak perlu. Namun terdapat riwayat yang ini dipahami oleh Imam Syafi'i bahwasanya riwayat ini berlaku umum, baik di tasyahud pertama maupun yang kedua. Dinyatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat." Di akhir hadis beliau mengatakan, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian dia pilih doa yang dia inginkan, fayad'u, dan silahkan doa itu dibaca. Dan kalau kita menggunakan makna umum hadis ini menunjukkan itu berlaku di semua tasyahud. Baik. Selanjutnya yang keenam. Setelah bacaan tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Dan bertumpu pada kedua tangan itu berarti melakukan sikap ajen. Seperti yang sudah pernah kita bahas ketika kita mengkaji seputar masalah bangkit ke rakaat yang kedua. Bagaimana ajen? Yaitu bertumpu pada dua tangan ketika berdiri, bisa dikepalkan, bisa juga dibuka. Sebagaimana orang yang melakukan ajen artinya gerakan mengaduk adonan. Dan adonan roti di masa silam itu kan keras ya. Orang buat roti tamis, itu tepung, kemudian dikasih minyak dikit, lalu diaduk-aduk, sehingga ngaduknya nggak pakai mixer. Nggak kuat mixernya. Juga nggak pakai pengocok telur, nggak bisa. Tapi bisanya pakai tangan. Diremas-remas pakai tangan. Dan gerakan itu disebut dengan gerakan ajen. Alhamdulillah, ini beberapa catatan seputar masalah bacaan tasyahud. Selanjutnya jamaah, kita akan beralih ke tafsir bacaan tasyahud. Kita langsung akan melihat beberapa redaksi bacaan tasyahud. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Yang pertama bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Kalimatnya at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Sumber bacaan
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffaihi at-tasyahhuda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku at-tasyahhud, dan telapak tanganku di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ini telapak tangan Ibnu Mas'ud diapit oleh dua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini jika kita pahami sebagai tindakan salaman, berarti ini boleh menunjukkan bolehnya salaman dengan menggunakan dua tangan. Ya. Menunjukkan bolehnya salaman dengan menggunakan dua tangan. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan wa kaffi baina kaffai, dan telapak tanganku di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an. Beliau mengajariku tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat dalam Al-Qur'an. Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan kalimat tadi, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dulu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat, artinya kami salat jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami membaca, Assalamu 'alallahi min ibadi. Assalamu ala fulan wa fulan. Mereka ketika tahiyat itu membaca Assalamu ala Allah min ibadihi. Assalamu ala nabi. Assalamu ala Abi Bakrin. Assalamu ala Umar. Assalamu ala Uthman. Assalamu ala Ali. Assalamu ala fulan ala fulan. Mereka menyebut nama-nama orang-orang yang mereka muliakan dan yang mereka cintai. Sehingga termasuk diantaranya adalah menyebut keluarganya, menyebut siapa saja orang yang mereka cintai dengan maksud diberi salam saat sholat. Namun di sini ada kesalahan, yaitu memberikan salam untuk Allah. Assalamu ala Allah. Kalimatnya Assalamu ala Allahi min ibadi. Maka Nabi SAW mengingatkan, La taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Fa inna allaha huwas salam. Karena Allah adalah as-salam. Kenapa beliau melarang kita mengucapkan assalamu ala Allah? Assalamu ala Allah. Artinya kita mendoakan keselamatan untuk Allah. Ini kan bentuknya mendoakan keselamatan untuk Allah. Dan jelas ini perbuatan yang salah. Kenapa? Karena mendoakan keselamatan untuk Allah itu sama dengan menganggap bahwasanya Allah itu kurang. Ada aib pada zat Allah atau pada sifatnya, sehingga hamba mendoakan agar Allah selamat. Subhanallah, dari kondisi semacam ini. Karena itu Nabi SAW melarangnya. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha huwas salam. Karena Allah dialah sang sumber keselamatan. Sehingga Allah itu as-salam bimakna dia selamat dari segala aib dan selamat dari segala cacat, baik pada zat maupun sifatnya. Dia zat yang maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada aib sedikit pun. Dan dia yang memberi keselamatan bagi yang lain, sehingga dialah as-salam yang memberikan keselamatan bagi para hambanya yang penuh dengan kekurangan, yang tidak lepas dari yang namanya cacat.
Lalu Nabi SAW mengajarkan walakin qulu, tapi ucapkanlah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalimat assalamu ala Allah berarti mendoakan keselamatan untuk Allah. Dan ini tidak boleh karena Allah dialah zat as-salam, yang maha sempurna, yang selamat dari semua kekurangan. Dan dia juga sang pemberi keselamatan. Sehingga makna Allah adalah as-salam, makna nama as-salam itu ada dua ya. Yang pertama apa? Dialah zat yang selamat dari segala kekurangan. Zatan wa sifatan, baik zatnya maupun sifatnya. Dan yang kedua adalah dialah zat yang memberikan keselamatan bagi para hambanya yang penuh dengan kekurangan. Nah, sehingga bagaimana mungkin Allah didoakan agar mendapatkan keselamatan, padahal dia sumber keselamatan. Dan karena Allah adalah as-salam, maka mengucapkan assalamu ala Allah berarti assalamu ala salam. Ya. Salah satu di antara nama Allah adalah as-salam. Kalau kita mengucapkan assalamu ala Allah, berarti kata Allah ini bisa kita ganti dengan as-salam. Jadinya assalamu ala salam. Ya. Maka ini nggak nyambung jadinya. Assalamu ala salam. Loh, dia sudah assalam, kenapa dikasih salam? Dia sudah sempurna, kenapa dikasih doa kesempurnaan? Nah, di akhir dari surat Al-Hasyr, ya, nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim Wallahu alladzi la ilaha illahu Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di situ ada nama Assalam. Nah, baik. Selanjutnya keterangan di sini. Tasyahud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebut oleh para ulama sebagai tasyahud yang paling sahih. Dalam kitab Tawdihul Ahkam dikutip keterangan Al-Bazzar rahimahullah, as-sahhu haditsin indi fit tasyahudi haditsu Ibnu Mas'ud yarwi anhu sallallahu alaihi wasallam binifin wa 20 tariqan atau yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam binifin wa 20 tariqan wala yu'lamu fima ruwiya 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudi athbatu minhu. Hadis yang paling sahih menurutku, kata Al-Bazzar, ya, terkait riwayat tasyahud adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lebih dari 20 jalur. Lebih dari 20 jalur. Dan tidak aku ketahui dan aku tidak mengetahui riwayat tasyahud dari Nabi SAW yang lebih sahih dari riwayat ini. Sehingga tasyahud Ibnu Mas'ud itu muttafaq alaih. Statusnya disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya, dan bahkan kata Al-Bazzar disebut sebagai asahhu haditsin indi fit tasyahud. Hadis dalam masalah tasyahud yang paling sahih adalah hadisnya Ibnu Mas'ud. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan tentang lafadz tentang lafadz apakah perlu diganti dengan bacaan assalamu ala nabi. Lafadznya assalamu alaika ayyuhan nabi.
Apakah ketika Nabi SAW wafat, kita perlu ganti dengan assalamu alan nabi? Apakah perlu diganti seperti ini setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Coba kita kutipkan khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait masalah perbedaan pendapat mereka dalam redaksi tasyahud. Di sini saya kutipkan keterangan dalam Islam Web ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda wa kaffi baina kaffaihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku tasyahud dan telapak tanganku diapit oleh dua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yu'allimuni surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. At-tahiyyatu lillah, redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon diperhatikan di sini. Redaksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tetap menggunakan assalamu alayka. Itu redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini yang kami tulis di buku ya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranina, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di sekitar kami. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami ganti bacaannya dengan assalamu ala nabi. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kami ganti dengan assalamu ala nabi. Tayyib. Sekarang kita akan lihat keterangan Ibnu Mas'ud, keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan hadis di atasnya. Hadhihi ziyadah zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi. Tentang tambahan ini, yaitu keterangan Ibnu Mas'ud. Falamma qubida sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami ganti assalamu alayka dengan assalamu ala nabi. Dohirnya bahasanya dulu para sahabat mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi dengan menggunakan kaful khitab, dengan menggunakan huruf kaf, yaitu alayka. Di situ ada kata ganti kepada engkau wahai nabi, kepada anda wahai nabi. Fi hayatihi, ketika Nabi SAW masih hidup. Falamma mata, ketika beliau meninggal dunia, tarakul khitab wa dzakaruhu bilafdzil ghaibah. Dan setelah Nabi SAW wafat, maka mereka tinggalkan kata ganti anda dan mereka ganti dengan kata ganti orang ketiga. Sehingga mereka tinggalkan assalamu alayka lalu diganti dengan assalamu ala nabi. Digunakan apa? Orang ketiga. Ya. Kalau saya mengatakan ya, surat ini dari anda wahai Pak Camat, berarti menggunakan kata ganti apa? Orang kedua. Tapi kalau saya mengucapkan surat ini dari Pak Camat, berarti saya menggunakan kata ganti orang ketiga. Sehingga posisi kata Pak Camat saya jadikan sebagai orang ketiga. Kita lanjutkan. Fasaru yaquluna, sehingga mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Ini keterangan Al-Hafidz. Sehingga menurut Al-Hafidz, praktek ini tidak hanya dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Kemudian As-Subki dalam Syarhul Minhaj, setelah beliau menyebutkan riwayat di atas
yang itu diriwayatkan oleh Abu Awana. Beliau mengatakan in sahha hada, dan As-Subki ini ulama mazhab Syafi'iyah. In sahha hada anis sahabah, jika riwayat itu sahih dari sahabat, dalla ala anna al-khitaba fi salam ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu wajib. Maka itu menunjukkan bahasanya penyebutan alaika pada lafaz salam ketika sholat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak wajib. Fayuqal assalamu ala nabi, sehingga kita boleh mengucapkan assalamu ala nabi. Qultu, kata As-Subki, qultu kata Al-Hafidh ya. Qultu, al-qail adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh yang menukil ini. Qad sahha bila raib. Qad sahha bila raib. Riwayat itu sahih. Dan kita tidak ragu. Wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan. Dan aku jumpai ada riwayat-riwayat yang mendukung, riwayat-riwayat yang kuat yang mendukung hal ini. Abdur Razak mengatakan bahwasanya beliau mendapatkan hadis dari Ibnu Jurayj dari Atha, bahwasanya sahabat mereka mengatakan anna sahabata kanu yaqulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Sahabat mereka membaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, assalamu alayka ayuhan nabi. Falamma mata qalu, ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, mereka ganti dengan ucapan assalamu ala nabi. Sehingga riwayat Abdur Razak ini dari Atha, yang Atha itu merupakan tabi'in, dohirnya menunjukkan bahasanya praktek itu tidak hanya dari Ibnu Mas'ud, tapi juga sahabat yang lain. Wahada, lalu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wahada isnadun sahih, dan sanad Abdur Razak ini sahih. Sanadnya beliau dari Ibnu Jurayj dari Atha, dan Atha seorang tabi'in bercerita tentang kondisi sahabat. Baik. Selanjutnya, Syalbani rahimahullah juga mengatakan wa yu'ayyiduhu anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalika. Dan ini juga dikuatkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha juga melakukan seperti itu. Kanat tu'allimuhu mutasyahhuda fi shalah. Beliau mengajari murid-muridnya tasyahud ketika salat. Assalamu ala nabi. Diriwayatkan oleh As-Siraj dalam musnadnya. Dan Al-Mulakhas dalam Fawaid dengan dua sanad yang sahih. Dan Syalbani juga mengatakan waqad nukila kalamu al-Hafidh hadza jama'atun minal ulama'il muhaqqiqin. Perkataan Al-Hafidh di atas juga dinukil oleh sekelompok ulama seperti Al-Qastalani, Az-Zarqani, Al-Laknawi dan yang lainnya. Fartadauhu. Karena itu sudah selayaknya kita menerimanya. Walam yata'aqqabuhu bisyai'in, atau fartadauhu, dan mereka menerimanya dan mereka tidak memberikan catatan apapun. Al-Qastalani, Al-Laknawi menukil keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan mereka menerimanya, tidak memberikan catatan apapun. Tayyib, ini pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Syalbani. Dan beliau menukil keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, juga keterangan ulama-ulama yang lainnya, yang di situ menunjukkan bahwa beliau berpendapat sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud, setelah Nabi SAW wafat, maka kalimat assalamu alaika ayuhan nabi diganti dengan assalamu alan nabi. Baik, ini pendapat yang pertama. Berikutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya kutipkan keterangan beliau dalam Syarhul Mumti.
di bagian akhir ya, sebelum saya lompati penjelasan untuk syarahnya, tapi kita bicara tentang masalah riwayat dulu. Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' mengatakan, wa amma ma warada fi Sahihil Bukhari an Abdullah bin Mas'ud. Yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa mereka mengucapkan assalamu ala nabi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha min ijtihadatihi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ini bagian dari ijtihad Ibnu Mas'ud. Allati khalafahu fiha man huwa a'lamu minhu. Yang itu bertentangan dengan riwayat dari sahabat yang lebih senior dibandingkan Ibnu Mas'ud, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa innahu, karena beliau radhiyallahu anhu khataban nas, pernah berkhutbah ala mimbari Rasulullah SAW, berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW, wa qala, dan beliau mengucapkan ketika tasyahud, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan itu terjadi tentu saja setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena nggak mungkin Umar berkhutbah di mimbar Nabi SAW sementara Nabi SAW masih hidup. Kama rawahu Malik fil Muwatta, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bisanadin min as-sahih asanid, dengan sanad yang sangat sahih. Wa qalahu Umar, dan itu dibaca oleh Umar dengan kehadiran para sahabat, karena itu di mimbar dan yang mendengar banyak. Wa aqarruhu ala dzalika, dan mereka menyetujui hal itu dalam arti tidak mengingkarinya. Kemudian alasan yang lain. Tsumma innar Rasul sallallahu alaihi wasallam allamahu ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada umatnya. Hatta innahu kana yu'allimu Ibnu Mas'udin. Dan beliau juga mengajari Ibnu Mas'ud. Dan telapak tangannya di antara dua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ajli ayyastahdira hadzal lafdha, agar kalimat itu betul-betul diingat. Dan beliau mengajari mereka lafaz tasyahud ini sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW tahu kalau beliau akan meninggal dunia. Karena Nabi SAW telah mengatakan, karena Allah Ta'ala telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati. Walam yakul, tapi Nabi SAW tidak mengucapkan, tidak bersabda, ba'da mauti, setelah aku meninggal dunia, maka ucapkanlah assalamu ala nabi. Nabi SAW tidak bersabda demikian. Tapi beliau ajarkan tasyahud, sebagaimana beliau ajarkan surat dalam Al-Quran, dengan teks seperti itu, dengan redaksi seperti itu. Walidzalika, karena itulah, la yu'awwalu ala istihadi Ibni Mas'udin. Karena itu kita tidak beralih kepada istihadnya Ibnu Mas'ud, tapi kita tetap membaca assalamu alayka ayuhan nabi. Ini keterangan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Kesimpulannya ada khilaf di antara para ulama apakah redaksi itu perlu diganti ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan diganti menjadi assalamu ala nabi, dan itu pendapat Ibnu Mas'ud, juga pendapat Aisyah jika riwayat Ibnu Siraj itu sahih, dan juga pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar, pendapat Syekh Albani, dan beberapa ulama yang lainnya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan tidak perlu diganti, tetap kita baca assalamu alayka ayuhan nabi. Dan itu pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan pendapat Imam Ibnu Utsaimin untuk ulama kontemporer, dan pendapat ini juga yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Sehingga tetap dengan redaksi assalamu alayka ayuhan nabi.
Dan secara pribadi, wallahu ta'ala alam, kami lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan Assalamu alayka ayuhan nabi. Kenapa? Dengan pertimbangan redaksi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perubahan yang dilakukan oleh sahabat itu ijtihad mereka. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin. Min ijtihadati Ibnu Mas'ud. Itu bagian dari ijtihad Ibnu Mas'ud. Dan pertimbangannya, kenapa dilakukan perubahan? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Sehingga beliau tidak ada di sekitar kita. Kalau itu yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukan perubahan terhadap kata gantinya, apakah sahabat yang sholat di Mekah ketika Nabi SAW masih hidup, mereka juga menggunakan assalamu ala nabi? Padahal Nabi SAW di Madinah? Tidak. Konsekuensinya tidak. Baik. Kenapa sahabat yang berada di Mekah tidak mengubah menjadi assalamu ala nabi padahal Nabi SAW masih hidup, tapi tetap assalamu alaika? Padahal kan nggak mendengar beliau. Tidak mendengar. Nabi SAW tidak mendengar. Berarti kenapa tetap menggunakan assalamu alaika? Artinya perubahan itu bukan atas dasar ya. Jika kita menggunakan alasan itu karena Nabi SAW tidak ada di hadapan kita, makanya kita mengucapkan assalamu ala nabi. Sejak dulu sahabat juga demikian. Rasulullah SAW tidak ada di hadapan mereka. Mereka sholat di Mekah. Mereka sholat di daerah-daerah yang lain. Mereka yang sholat, jangankan di Mekah yang jaraknya lebih dekat, misalnya di Masjid Quba. Rasulullah SAW sholat di Masjid Nabawi. Apakah orang yang sholat di Masjid Quba, mereka mengucapkan assalamu ala nabi atau tetap assalamu alaika? Tetap assalamu alaika. Sehingga bukan masalah mendengar dan tidak mendengarnya. Namun itu dibaca min ajli quwwatil istighdar. Untuk menghadirkan perasaan bahwasanya seolah-olah Nabi SAW itu ada di hadapannya. Sehingga seolah-olah kita itu berkomunikasi dengan beliau. Seolah-olah. Meskipun beliau berada di tempat yang jauh, termasuk meskipun ketika beliau sudah meninggal dunia. Maka tidak masalah ketika kita tetap mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena sahabat ketika membaca ini juga tidak diteriakkan. Beliau membaca atau mereka membaca dengan pelan saat sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mendengar. Jadi sama-sama tidak ada unsur tidak menyampaikan itu di hadapan Rasulullah SAW. Berarti tidak ada pengaruh antara beliau masih hidup maupun beliau setelah meninggal dunia. Tidak ada pengaruh antara hidupnya beliau dengan wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu di buku tafsir salat kami tidak membahas ini dengan detail, tapi kami hanya cantumkan satu redaksi yaitu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan tasyahud versi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tasyahud versi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Ini kalau di negara kita banyak diadopsi oleh kaum muslimin Muhammadiyah. Makanya sering ada kemudian sebagian yang mengatakan ini tahiyatnya Muhammadiyah. Sedangkan nanti ada redaksi yang kedua, redaksi dari Ibnu Abbas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ini lebih banyak dibaca oleh kaum muslimin dari kalangan Nahdlatul Ulama. Makanya sering disebut tahiyatnya NU. Di buku ini saya sebutkan dua-duanya karena keduanya sahih. Kalau Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
Kalau Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dan insya Allah kita akan bahas lebih detail untuk tahiyat Ibnu Mas'ud di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Miliki flashdisk belajar fikih muamalah dasar dalam 33 pertemuan. Penjelasan sangat sistematis dengan media papan tulis bersama Ustadz Ami Nurbait. Mengacu kitab Minhajus Salikin bab fikih jual beli. Dan semua video di flashdisk ini belum pernah tayang di ANB Channel. Pembahasan meliputi materi dasar muamalah, di antaranya ketentuan umum jual beli, hak khiyar, akad salam, akad gade dan kafalah, berbagai akad kerjasama dan musyarakah, hukum perlombaan atau musabakoh, wakaf hingga wasiat, dan masih banyak pembahasan muamalah lainnya. Untuk pemesanan, hubungi ANB Store di nomor 0812 7111 1241. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum memberi kesempatan bagi para jamaah untuk menyampaikan pertanyaan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang makna man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qussa min ajrihi syai'un, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Tentang makna hadis ini, para ulama mengatakan ada dua pendapat ya. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, waqtalafal ulama'u fi makna man fattara sha'iman. Ulama beda pendapat tentang makna man fattara sha'iman. Faqila, ada yang mengatakan innal murada man fattarahu ala adna ma yuftiru bihi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa adalah memberikan berbuka dengan sesuatu yang bisa membatalkan puasanya. Ma yuftiru bihi shaim, yang bisa membatalkan orang yang sedang berpuasa. Walau bitamroh, meskipun dengan satu biji kurma. Meskipun dengan satu gelas teh dengan roti atau satu biji kurma atau yang lainnya. Berarti berdasarkan makna ini, maka yang dimaksud dengan man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, itu hanya berlaku, itu berlaku bagi mereka yang memberikan hidangan berbuka pembuka pertama. Pembuka pertama. Lah terus orang berbuka puasa di daerah kita rata-rata kan teh hangat ya. Kalau di masjid teh hangat tambah gorengan. Ya. Kalau nggak gitu ya roti gitu ya. Kalau nggak gitu es degan. Ya. Berarti itu triknya gimana Pak biar saya mendapatkan pahala? Karena kan mereka yang ngasih nasi kotak gitu ya. Bahkan yang mahal-mahal sekalipun itu biasanya cuma disimpan bawa pulang. Yang dipakai untuk berbuka paling teh hangat, gorengan, tambah camilan apa, terus mereka sholat maghrib pulang bawa nasi kotak yang masih utuh. Wah itu kasihan yang ngasih nasi kotak lebih mahal tapi ternyata pahalanya nggak dapat gitu ya. Berarti kalau kita mengambil pendapat yang pertama ini, Anda sediakan ketika menyediakan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa, berarti plus sediakan media untuk pembatal puasanya. Fasilitas pembatal puasanya. Apa biasanya yang dipakai di sini? Tehnya Pak, baik. Tehnya saya. Sehingga nasi plus teh. Apalagi gorengan. Nah, tambah gorengan. Tambah apa lagi? Kurma, kasih kurma. Sehingga dengan demikian Anda bisa memastikan bahwa yang dikonsumsi jamaah adalah makanan yang kita kasih.
yang dijadikan sebagai pembatal puasa jamaah adalah makanan yang kita kasihkan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan, ini pendapat yang kedua, al-muradu bitaftirihi ay yushbi'ahu li'anna hadha huwa alladhi yanfa'us sha'ima tula laylatin. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memberikan hidangan berbuka bagi orang yang puasa adalah memberikan makanan yang bisa mengenyangkannya. Karena itulah yang memberikan manfaat bagi orang yang berpuasa sepanjang malam. Warubama yastaghni bihi. Dan bisa jadi dengan keberadaan nasi kotak itu, dia menjadi cukup anis sahuri, sehingga tidak perlu beli sahur. Tidak perlu untuk masak sahur. Kemudian dikomentari oleh beliau, walakin zahirul hadis annal insana law fattara sha'iman walau bitamratin wahidah fa innahu lahu mithlu ajrihi. Tapi zahir hadis menunjukkan bahwa orang yang memberikan hidangan berpuasa bagi orang yang puasa, orang yang memberikan hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa meskipun dengan sebiji kurma, dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Walihada, karena itu, yang bagi lil insan, selainnya bagi seseorang, an ayyahrisa ala iftaris shaimi biqadril mustata'. Untuk semangat memberikan hidangan berbuka bagi orang yang puasa semampunya. Terlebih ketika orang yang puasa itu membutuhkan. Mungkin karena dia fakir, atau karena membutuhkan yang lainnya, karena dia tidak menjumpai orang yang bisa menyediakan hidangan berbuka. Ini kalau di tempat kita ya cocoknya para mahasiswa ya. Masya Allah. Tidak ada manusia yang lebih semangat dan berbahagia saat diberi hidangan berbuka melebihi, betul nggak itu? Melebihi mahasiswa. Santri ya yang di pondok, barangkali hidangan berbuka di pondok tidak semewah dengan yang ada di rumah Anda. Lalu Anda kasih sebagian itu, kemudian Anda berikan kepada mereka. Semoga itu bisa memberikan manfaat besar bagi mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ustaz, sebelumnya kan untuk yang hukum tasahud itu kan wajib, baik dilakukan yang tasahud awal, baik dilakukan ataupun dikatakan kan tadi hadisnya yang Ahmad 4160. Nah, kalau kejadiannya gini Ustaz, saya mau tanya, kemarin saya sholat, saya tahiyat awal, tapi saya entah kenapa nggak baca sampai asyhadu alla ilaha illallah. Tiba-tiba kaki saya naik aja ke rakaat ketiga. Saya sadar Ustadz kalau saya kayaknya belum baca nih, tapi saya ambil keputusan tetap ke rakaat 3 ya karena udah berdiri. Dan yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, apakah sholat saya batal? Apakah saya harus sujud sahwi atau bagaimana gitu? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kejadian yang Ibu alami ketika Anda sudah bangkit sebelum menyelesaikan sampai lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti Anda membaca tasyahud tidak lengkap, dan itu bisa menyebabkan tidak terhitung sebagai bacaan tasyahud. Karena itu ketika tidak terhitung sebagai bacaan tasyahud, kembali kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya bacaan tasyahud itu wajib, maka berarti Anda terhitung sebagai orang yang meninggalkan bagian yang wajib dalam sholat. Dan itu jika dilakukan tidak sengaja atau karena lupa, maka meninggalkan yang wajib ketika lupa tidak membatalkan sholat, tapi ditutupi dengan sujud sahwi. Sehingga idealnya
ibu melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, silakan Bapak. Di dalam sholawat Ibrahimiyah itu di dalam innaka hamidum majid yang pertama itu terus dilanjutkan dengan wa barik ngala atau Allahumma barik ngala Pak Ustaz. Bisa diulang Bapak, di dalam apa? Di dalam sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Innaka hamidum majid. Ada dua innaka hamidum majid. Jadi di dalam innaka hamidum majid yang pertama itu kan ada wa barik ngala Muhammad atau Allahumma barik ngala Muhammad. Jadi wa barik atau Allahumma barik ngala. Baik. Itu. Ada dua versi itu Pak Ustaz. Jadi saya biasa pakai Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Tapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan wa barik ala Muhammad itu. Baik. Baik, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang lafaz, apakah kita menggunakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau wa barik ala Muhammad? Insya Allah nanti akan kita bahas Bapak tentang macam-macam redaksi sholawat itu di pembahasan tentang sholawat. Dan memang ada banyak redaksi ya. Ada redaksi yang menyebutkan wa barik ala Muhammad, dan ada redaksi yang menyebutkan Allahumma barik ala Muhammad. Di sini yang kami cantumkan, coba kita cek. Kalau dalam redaksi sholawat Ka'ab bin Ujrah, Bapak jika Bapak punya bukunya silahkan dibuka halaman 273. Itu kalimatnya Allahumma barik. Allahumma salli, Allahumma barik. Ini redaksi Ka'ab bin Ujrah. Redaksi salawat dari Ka'ab bin Ujrah. Kemudian kalau dalam redaksi Abu Humaid As-Sa'idi, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Ada perbedaan redaksi. Juga redaksi dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Jadi ada perbedaan redaksi. Intinya ketika di sini ada perbedaan redaksi, maka kita boleh milih mau redaksi pertama atau redaksi yang kedua sesuai dengan teks yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada masing-masing sahabat. Dan insya Allah ini akan kita bahas lebih rinci di pembahasan bagian salawat insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Bismillah, izin bertanya. Mungkin pertanyaan di luar topik, mengenai bau rumah. Jadi saya bekerja di perusahaan di mana hari-hari kami dibantu oleh asisten outsourcing. Bukan hanya outsourcing, tapi di kantor juga ada pegawai outsourcing lain seperti OB, driver, security, dan masih banyak yang lain. Nah, kalau saya pernah kajian-kajian mengenai Bayal Umar, itu kan hadiah untuk pegawai itu dilakukan ya. Nah, apakah kalau bisa memberikan hadiah kepada rekan-rekan kerja outsourcing ini akan jatuh pada perkara Bayal Umar? Nah, kemudian kasus yang kedua, kebetulan saya tinggal di rumah dinas yang rumah dinasnya dikelola juga oleh pihak ketiga mengenai kebersihan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, apakah kalau kami memberikan hadiah juga kepada yang tukang membersihkan rumah atau tukang-tukang yang lainnya, itu apakah juga akan jatuh kepada perkara Bayal Umar? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Beberapa
bentuk karyawan yang tadi Bapak sebutkan ya, beberapa karyawan outsourcing atau karyawan pihak ketiga yang diperbantukan di perusahaan Bapak, karena mereka ini karyawan dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepadanya, maka mereka mendapatkan hak sesuai dengan gaji yang disepakati antara mereka dengan perusahaannya. Selanjutnya, mereka melayani Anda sebagai karyawan perusahaan. Lalu bolehkah posisi Anda di sini kan sebagai klien berarti kan? Sebagai klien dari para karyawan ini. Bolehkah klien ngasih tips ke mereka? Pada asalnya sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan salah satu di antara madharat ketika seperti ini dilakukan adalah nanti keberpihakan para karyawan outsourcing tadi, ada driver, ada OB, ada security, itu menjadi berbeda-beda kualitasnya. Oh sama si A ini, karena si A itu royal, sering ngasih tips, akhirnya dia seneng. Kalau si A dilayani lebih. Sama si B, oh si B ini pelit, gak pernah ngasih apapun, akhirnya tidak dikasih layanan. Security kadang kan dia ngantar ya, dia ngantar kendaraan ketika keluar masuk. Saat keluar diantar. Mobil yang mau lewat dicegat. Prit dikawal. Kalau dikasih, layanannya bisa ekstra. Kalau nggak dikasih, kadang cuma diliatin aja. Dada dari posnya. Sudah, Bapak laju sendiri. Nggak pernah ngasih. Dan bisa jadi hal yang sama juga terjadi pada driver, pada OB. Ini driver, kalau sama sama penumpang yang sering ngasih, dan penumpangnya adalah karyawan perusahaan Anda. Kalau dia sering ngasih, wah dilayani bagus. Kalau nggak sering ngasih, disuruh-suruh nggak mau. Itu salah satu di antara efek samping ketika praktek seperti ini dilakukan. Makanya mungkin yang lebih tepat adalah sebaiknya itu diberikan ke perusahaan yang mempekerjakan mereka. Sehingga driver yang ini merupakan putusan dari kantor X, maka teman-teman di perusahaan Anda bisa iuran, kasihkan kantor X dan minta kepada kantor X agar nanti kalau mau ngasihkan ke driver yang bekerja di perusahaan Anda, disampaikan ini hadiah dari seluruh karyawan. Dengan cara demikian, maka tidak ada istilah memberikan layanan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan kebiasaan seperti ini kalau dilanjutkan terus ya, itu justru berbahaya bagi suasana kerja. Ada salah satu jamaah yang pernah mengundang saya di kantornya, dan beliau itu punya masalah. Karena karyawannya itu ada dua, ada karyawan dalam kantor, ada karyawan yang melayani klien. Cuman di satu lokasi. Kantornya, dindingnya kaca. Sehingga yang di dalam bisa ngelihat yang di luar. Ya cuman bedanya yang satu kedinginan, yang satu kepanasan gitu aja. Bedanya ya. Namun mereka yang ada di dalam itu karena nggak pernah bersinggungan dengan klien, mereka nggak pernah dapat uang tips sama sekali. Sementara yang di luar yang bersinggungan dengan klien sering dapat tips. Dan itu dilihat sama karyawan yang ada di dalam kantor. Akhirnya menimbulkan kecemburuan. Loh kok enak yang ada di luar? Mereka dapat gaji plus dapat sesuatu dari para klien. Sehingga itu menyebabkan ada kesenjangan antara sama karyawan. Dan ya sampai kemudian dilakukan kajian untuk membahas seperti ini enaknya seperti apa? Enaknya bagaimana? Ya, alhamdulillah setelah kita sampaikan tentang masalah tips dan seterusnya, mereka bisa memahami. Akhirnya solusi yang dilakukan adalah bahwa uang-uang tips itu kalau ada orang yang ngasih, diminta untuk naruh di kotak yang disediakan. Dan itu milik perusahaan. Bapak kalau mau ngasih kami, bisa taruh di situ Pak, ditaruh di situ. Nah, terkumpul uang sekian, selanjutnya kebijakan perusahaan. Perusahaan mau ngasih A, B, C, terserah perusahaan. Dan itu berdasarkan kesepakatan mereka. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan mau tanya, pada saat kondisi tasyahud awal,
Jika kita ikut pendapat yang tidak membaca sholawat, bolehkah kita berdoa saat kita selesai duluan daripada imam? Atau lebih afdolnya kita bersolawat, Ustadz? Syukron, barakallahu fiik. Wa fikum barakallah. Jika kita mengikuti pendapat yang tidak disyariatkan untuk bersolawat, maka konsekuensinya juga tidak disyariatkan untuk berdoa. Karena pendapat itu linier. Seperti pendapatnya Ibnul Qayyim, tidak disyariatkan bersolawat saat tasyahud awal. Dan juga tidak disyariatkan untuk berdoa ketika tasyahud awal. Sehingga dianjurkan ketika tasyahud awal itu jedanya pendek. Duduknya singkat. Lalu bagaimana kalau imam belum selesai sementara Anda sudah selesai? Yang lebih baik, sebagaimana yang difatwakan dalam fatwa Syabakah Islamiyah, wa tarkuhu aula, tidak bersalawat dalam hal ini lebih afdal. Sehingga diam aja. Setelah sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Anda diam. Diam nunggu imam bangkit ke rakaat berikutnya. Atau jika imam di rakaat terakhir atau tasyahud akhir sementara Anda masbuk, maka nunggu imam salam. Itu kalau kita konsekuen dengan pendapat mereka. Namun kalau misalnya dalam hal ini saya tak milih pendapat yang lain yang menganjurkan atau yang menyatakan disyariatkan, maka bisa diisi dengan sholawat dan doa. Dan sebaiknya Anda sholawat dulu baru kemudian doa. Karena Nabi SAW mencela orang yang dia berdoa sebelum membaca sholawat. Dan beliau katakan ajilah hada, orang ini kesusu, orang ini keburu-buru. Sehingga sebaiknya sholawat dulu baru berdoa. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Saya mau nanya tentang sholat mufaroqah, Ustaz. Jadi saya sholat mufaroqah tapi dalam rangka menghindari fitnah dari pinggir gitu ya, dari makmum yang lain. Jadi saya itu tidak pulang ataupun misalnya membuat rakaat di belakangnya gitu. Nah, apakah dibenarkan jika tetap ada di barisan jamaah gitu ya? Namun saya membaca gitu ya, bacaan atau panjang pendeknya itu mengikuti panjang imam gitu ya, dalam hal gerakan gitu. Jadi saya cuman di sini berarti saya hanya sekedar mencukupkan bacaan-bacaan yang wajibnya saja gitu, Ustaz. Jadi misalnya kalau di ruku harus misalnya sunahnya 3, saya cukupnya 1 karena misalnya ini terlalu cepat yang imamnya gitu, Ustaz. Itu yang mufaroqah, apakah ini dibenarkan apa enggak gitu, Ustaz. Nah yang kedua, Ustaz, Ana mau nanya tentang konsep rizki, Ustaz. Jadi Ana pernah dengar bahwa rizki itu ada 3 gitu ya. Jadi pertama adalah rizki yang dijamin, yaitu yang kita makan dan yang kita pakai, dan ini katanya tidak tergantung terhadap usaha atau perjuangan kita. Yang kedua adalah rizki yang digantung, Ustaz. Nah, maka ini berdasarkan totalitas kita dalam bekerja. Dan yang ketiga, itu rizki yang dijanjikan. Nah, ini berdasarkan amalan yang sudah disampaikan oleh syariat. Nah, sementara ada hadis yang berkaitan tentang rizki, bahwa rizki itu ada 3, yaitu rizki yang dipakai, dan disedekahkan. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz, apakah konsep rizki tadi yang 3 itu apakah sesuai dengan hadis yang tadi, Ustaz? Barakallahu fikum, Ustaz. Itu aja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama tentang masalah mufaroqah yang Bapak sampaikan, bahwa dalil tentang mufaroqah itu adalah praktek yang dilakukan oleh seorang sahabat yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Mu'ad sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW, lalu beliau pulang ke kampungnya, kemudian jadi imam di kampungnya. Berarti sholat isya'nya Mu'ad, ini sholat isya' ya. Sholat isya'nya Mu'ad itu agak tertunda. Karena beliau sholat dulu di Masjid Nabawi, pulang, sampai di kampungnya baru sholat. Anda bisa bayangkan berarti
sholatnya agak tertunda. Kemudian Mu'ad radhiyallahu anhu membaca surat yang sangat panjang. Dalam riwayat disebutkan beliau membaca surat Al-Baqarah. Faqara Al-Baqarah. Fa'tazala rajulun minal qaum fasalla. Lalu ada salah satu orang yang mufaraqah. Karena kepanjangan, dia pun medot, ya. Dia mufaraqah, memisahkan diri, lalu beliau sholat sendiri. Ya. Faqila ya nafaqta ya fulan. Sampai ada orang yang menuduh fulan ini munafik. Kamu telah bertindak munafik wahai fulan. Faqala ma nafaqtu. Lalu si pemuda ini pun mengatakan, saya tidak munafik. Ma nafaqtu. Akhirnya mereka menghadap Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, atau orang ini mengatakan, sesungguhnya Mu'ad, beliau sholat, summa yarji'u fayu'amminuna ya Rasulullah. Nabi SAW, Mu'ad sholat bersama Anda wahai Rasulullah. Setelah itu beliau pulang dan jadi imam kami. Wa innama nahnu ashabu nawadih, dan kami ini orang-orang yang ngerawat onta. Nawadih itu onta yang dipakai untuk mengairi ladang. Wa na'mal bi aidina, dan kami bekerja dengan tenaga sendiri. Artinya kalau sudah malam kami itu capek. Sementara beliau datang mengimami kami lalu membaca surat Al-Baqarah. Itu yang dilakukan oleh Mu'ad. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, afattanun anta. Apakah engkau mau bikin geger wahai Mu'ad? Apakah kau mau bikin geger wahai Mu'ad? Cukup kamu baca surat ini dan surat ini. Kata Abu Zubair, Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha, dan surat-surat yang panjangnya semisal dengan itu. Agar tidak terlalu memberatkan makmum. Dan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka riwayat inilah yang menjadi dasar bahwa orang boleh melakukan mufaraqah. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat tentang masalah mufaraqah. Pendapat pertama, ini pendapat Syafi'iyah, boleh melakukan mufaraqah yang dilakukan oleh makmum terhadap imamnya, lalu dia sholat sendirian. Baik punya udzur maupun tanpa udzur, tapi kalau tanpa udzur makruh hukumnya. Wa hadza as-sahhur riwayati fi madhhabihim, dan ini riwayat yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i. Baik. Wa dzhabal Hanabilah, dan menurut Hambali boleh melakukan mufaraqah yang dilakukan oleh makmum terhadap imam jika ada udzur. Kalau tidak ada udzur, maka ada dua riwayat. Yang pertama, sholatnya batal, dan itu riwayat yang lebih sahih. Yang kedua, sholatnya sah. Sehingga kalau ada orang nggak punya udzur, lalu dia memisahkan diri dari jamaah, sholat sendiri, sholatnya orang ini batal. Menurut pendapat sebagian, menurut salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Baik. Dan mengenai teknisnya, wallahu ta'ala alam, jika kita mengambil praktek yang dilakukan oleh Mu'ad, maka beliau sholatnya itu di masjid. Memisahkan diri terus sholat di masjid dengan gerakan yang berbeda dengan gerakan imam, terus pergi. Makanya sampai menimbulkan sedikit kegegeran ya antara Mu'ad dengan pemuda ini. Lalu bagaimana kalau misalnya di masjid kita gitu ya, yang itu tidak mungkin kita lakukan. Kalau saya melakukan seperti itu, wah bisa rame, dan ramenya berkepanjangan. Wallahu a'lam, barangkali yang lebih selamat ya, kalau Anda mau mufaraqah karena sholatnya imamnya jelas nggak benar, misalnya karena terlalu cepat atau bacaan Fatihahnya salah, maka Anda batal kemudian pulang. Intinya mufaraqah dalam hal ini, dan Anda bisa pulang kemudian nanti sholat di rumah. Wallahu ta'ala alam
Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.